Bab 91. Setelah makan siang, Yun Che tidur dengan nyaman di kamar tamu yang diatur oleh Sekte Xiao. Saya tidak banyak istirahat setelah malam yang melelahkan tadi malam, jadi tentu saja saya tidur sangat nyenyak kali ini, tidur sampai matahari akan terbenam. Karena dia telah memberikan instruksi khusus sebelumnya, tidak ada yang mengganggunya selama periode ini. Di mana kamu mempelajari keterampilan medis dan keterampilan menyamar. Begitu Yun Che bangkit dari tempat tidur, suara Jasmine datang dari hatinya. Tentu saja dengan tuanku sebelumnya. Yun Che masih belum bisa sepenuhnya melepaskan mentornya yang hilang meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Putranya ingin berbakti tetapi kerabatnya tidak ada, jadi dia selalu menderita karena perasaan ini. Ini juga menjadi penyesalan dan simpul seumur hidupnya. Teknik penyamaran biasanya menggunakan gas untuk berubah menjadi bentuk. Teknik ini dapat digunakan untuk menyembunyikan orang yang tingkat kekuatannya lebih rendah darimu. Jika kamu bertemu seseorang dengan tingkat kekuatan yang lebih tinggi darimu, kamu akan langsung ketahuan. Tapi kamu bisa menyembunyikan ini dari seluruh sekte. Suara Jasmine terdengar penuh kebingungan dan keterkejutan. Hehe, teknik penyamaranku tidak ada hubungannya dengan kekuatan mistik. Belum lagi Xiao Tianan berada di alam mendalam bumi. Bahkan Raja Xuan yang mendalam surgawi tidak akan pernah bisa melihatnya. Tetapi jika kamu bertemu dengan seorang ahli, kamu tidak bisa mengatakan dengan pasti. Yun Che bangkit dari tempat tidur, berdiri di depan jendela dan menggeliat. Senyuman jahat perlahan muncul di sudut mulutnya. Biarkan kamu tertawa beberapa hari dulu, lalu tentunya akan ada saatnya kamu menangis sampai langit gelap dan bumi gelap. Hei hei hei. Bahkan, jika dia memukuli Xiao Tianan sampai mati, dia tidak akan berpikir bahwa dia akan membunuhnya. Yun Che sebenarnya berada dalam sektenya sekarang, dan bahkan disebut senior olehnya, melayaninya seperti leluhur. Begitu Yun Che keluar, dia melihat Xiao Tianan berjalan mondar-mandir tidak jauh dari situ. Begitu dia melihatnya, wajahnya langsung berseri-seri karena gembira, dan dia dengan cepat mendatanginya dan berkata dengan penuh hormat, "Senior, apakah kamu sudah istirahat? Jika kamu memerlukan instruksi, silakan bertanya." Yun Che tahu bahwa setelah melihat situasi Xiao Luocheng, dia pasti lebih menghormati dirinya sendiri daripada sebelumnya. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Saya tidur nyenyak, tetapi saya sudah lama tidak pergi ke pegunungan. Udaranya sangat nyaman. Ayo pergi dan lihat lelaki kecil itu." Xiao Tianan menjawab dengan cepat seolah-olah dia mendengar suara perih, lalu berjalan di depan pimpin jalan dan langsung menuju aula ramuan. Murid-murid Xiao Sekte yang mereka temui di jalan semuanya membungkuk hormat kepada Yun Che. Tentunya Xiao Tianan sudah menjelaskan bahwa ini adalah tamu yang sangat terhormat, dan dia harus sopan saat bertemu dengannya. Tentu saja, dia tidak akan pernah membiarkan murid-muridnya mengetahui identitas dokter ajaib ini. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Ketika dia tiba di aula ramuan, Xiao Luocheng dalam keadaan sadar. Ketika dia melihat Yun Che, dia menunjukkan rasa terima kasih di wajahnya. Dia membalikkan tubuhnya ke samping dengan susah payah, seolah ingin memberi hormat, dan berkata dengan lemah dan suara yang tulus, "Junior Xiao Luocheng City. Terima kasih, dokter senior, karena telah menyelamatkan nyawa dan membangun kembali." Petik 2. Haha, selama kamu punya niat, jangan gerakkan tubuhmu. Yun Che tersenyum sangat, "Baiklah," dan berdiri di samping tempat tidur. "Kemarilah, berikan denyut nadimu." Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan jari-jarinya dan mencubit pergelangan tangan kanan Xiao Luocheng. Segera, senyuman di wajahnya menghilang, lalu berubah menjadi suram, dan kemudian suram lagi. Perubahan di wajahnya ini membuat Xiao Tianan dan Xiao Baikao merasa gugup. Dia hendak bertanya, tapi dia melihat dokter ajaib itu melepaskan tangannya dari pergelangan tangan Xiao Luocheng dan berteriak, "Bukankah aku secara khusus sudah memberitahumu untuk tidak memberinya apapun untuk dimakan tanpa instruksiku? Kalian memperlakukanku seperti ini. Apakah kata-katamu tidak didengar?" Xiao Tianan dan Xiao Baikao saling menatap pada saat yang sama. Xiao Tianan mengambil langkah kecil ke depan dan berkata dengan gemetar, "Senior, Ini adalah fakta bahwa istriku sangat mencintai putraku sehingga aku merasa terluka parah dan tubuhku terlalu lemah. Aku harus Xiaobu." Ditambah Luocheng mengeluh bahwa dia lapar, jadi istriku membuatkanku semangkuk sup ayam. "Bajingan, Yun
Che tiba-tiba melepaskan tangannya dan berkata dengan marah, "Mengapa kamu begitu mencintai anakku? Kamu mencoba membunuhku. Aku akan membuang-buang waktuku. Ramuan sup ayam yang kamu masak sepanjang pagi telah hilang seluruhnya. Itu juga menyebabkan meridian yang sudah rusak membengkak dan menjadi rusak untuk kedua kalinya, membuat perbaikannya 10 kali lebih merepotkan. Itu tidak masuk akal. Lupakan saja, saya tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Anda bisa bertanya kepada siapapun yang ingin Anda obati." Setiap saat Yun Che mengucapkan sepatah kata, wajah Xiao Tianan menjadi pucat. Ketika kalimat terakhir keluar, seluruh tubuh Xiao Tianan gemetar, dan dia hampir alih-alih berlutut di tempat. Dia buru-buru melangkah maju untuk memegang Yun Che, dan memohon, "Panik, senior. Senior harap tenang. Yang juniorlah yang cuek dan gagal membujuk istrinya. Semua kesalahan adalah kesalahan junior, selama senior bisa tenang, junior bersedia menerima hukuman apapun. Saya berjanji hal serupa tidak akan terjadi lagi di masa depan. Senior, juniorlah yang cuek. Tapi Quan Zi tidak salah. Dia sekarang terluka parah. Jika tidak ada senior yang selamatkan dia, hidup ini akan berbeda. Tapi hancur. Tolong minta senior untuk menyelamatkan Quan Zi." Ketidaktahuan. Bagaimana Anda bisa menyebutnya ketidaktahuan? Itu bodoh sekali. Anda juga mengatakan bahwa Quan Zi tidak bersalah. Saya sedang menyelamatkan dia dan kaulah yang melukainya. Untungnya, aku menemukannya tepat waktu. Jika aku tidak sengaja tidur selama beberapa jam lagi, putramu pasti sudah terekspos seluruhnya di sini. Saat itu anak ini sudah mati, dan kamu lebih buruk dari binatang buas. Karena kamu tidak mau mendengarkanku, mengapa kamu masih memintaku untuk menyelamatkannya? Mengapa kamu tidak menyelamatkannya sendiri? Wajah Yun Che memerah, dan wajahnya memerah, air liur keluar, memarahi kepala cabang Sekte Xiao yang bermartabat sampai dia dimarahi. Setiap kalimat menjadi lebih tidak menyenangkan dari yang terakhir. Sudah hampir waktunya untuk menyapa 18 generasi leluhurnya. Sebagai taipan terbesar di kota bulan sabit, Xiao Tianan belum pernah dimarahi seperti ini sebelumnya, tetapi saat ini dia menundukkan kepalanya seperti seorang cucu dan tidak berani menyangkal sepatah kata pun. Dia telah mendengar dari Xiao Baikao sebelumnya bahwa kejahatan ini Tuan memiliki temperamen yang berubah-ubah. Sekarang saya memiliki keyakinan penuh. Dia dulunya lembut dan anggun seperti seorang sarjana, tapi sekarang dia seperti pemarah, tanpa jejak sikap seorang dokter ajaib. Yun Che memarahinya sepanjang makan, dan seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Bajingan di alam baru lahir tingkat pertama menunjuk ke hidung pemimpin sekte besar dan mengutuk dengan keras, tetapi pihak lain tidak berani mengatakan apapun kembali. Siapa yang tahu? Siapa yang merasa lebih baik? Dokter ajaib, ini sepertinya lelah dimarahi pada akhirnya, dan akhirnya beristirahat. Setelah melihat Xiao Luocheng beberapa saat, dia tiba-tiba menghela nafas dan berkata, "Itu saja, aku dan anak ini ditakdirkan untuk bersama, bahkan meskipun kalian idiot memberiku jika aku dibiarkan dalam keadaan berantakan, biasanya, aku hanya akan menamparkan pantatku dan pergi, tapi, sayang sekali." Yun Che menatap Xiao Luocheng diam-diam, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ada kesedihan dan kebaikan yang samar-samar di matanya. Anak laki-laki ini sangat mirip dengan cucu kecil yang kumiliki ketika aku masih muda. Oh, itu benar-benar mirip sekali. Nah, namamu, Xiao Luocheng. Xiao Luocheng mengangguk dan berkata dengan hormat, "Ya, juniorku bernama Xiao Luocheng." Petik 2. Saat itu, cucu kecilku juga bernama Huang Fucheng. Keduanya memiliki kata, kota, sungguh suatu kebetulan. Sungguh suatu kebetulan. Sangat disayangkan meskipun saya memiliki keterampilan medis yang hebat, saya tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan cucu kecil saya. Sekarang setelah saya melihat Anda, saya memikirkan masa kecil saya cucu. Cucu, dan apa yang terjadi saat itu? Saat Yun Che berbicara, suaranya menjadi semakin lembut, seolah-olah dia terperangkap dalam ingatan yang bertahan lama, dan ekspresinya menjadi semakin sentimental, dan sedikit emosi, perlahan muncul di matanya kabut tipis. Mendengar bahwa Yun Che telah setuju untuk terus merawat Xiao Luocheng, Xiao Tianan sangat gembira. Dia merasa bahwa semua omelan itu tidak sia-sia. Setelah mendengar apa yang dia katakan selanjutnya, hatinya tiba-tiba tergerak, dan kemudian dia menghela nafas, cucu kecil senior. Dia pasti memiliki bakat yang tiada taraf. Kan, haha. Ya, dokter ajaib itu sepertinya masih tenggelam dalam ingatan, matanya kabur dan suaranya sedih. Sayangnya,
Tuhan iri dengan bakat, jadi cucu kecil saya meninggal pada usia 16 tahun. Dia, kebetulan seumuran dengan anak ini. Karena kematian cucu kecil saya belajar keterampilan medis, tetapi sayangnya, waktu tidak dapat diputar kembali. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan medisku sekarang, aku tidak bisa menyelamatkannya lagi. Hati Xiao Tianan tiba-tiba bergerak, menelan ludah, lalu berkata dengan hati-hati dan ragu-ragu, putraku Luo Cheng dan Gui Sun memiliki penampilan dan nama yang mirip. Bahkan usia mereka sama dengan dulu. Ini hanyalah takdir yang ditakdirkan oleh Tuhan. Karena senior seperti ini aku merindukan cucuku tetapi tidak bisa melepaskan apa yang terjadi saat itu. Bagaimana tentang meminta Luo Cheng untuk mengenalimu sebagai ayah baptisku? Pertama, hal itu dapat meringankan perasaan senior yang merindukan cucunya. Kedua, Luo Cheng juga terluka parah sekarang, dan senior telah menyembuhkannya. Bukankah benar dia sudah sembuh tetapi tidak bisa menyembuhkan penyesalan cucunya? Ketiga, senior telah baik kepada Luo Cheng dalam menyelamatkan nyawa dan membangun kembali hidupnya. Luo Cheng memiliki hati yang murni dan pasti akan memperlakukan Anda sebagai kakek yang berbakti. Saya tidak tahu, senior. Bagaimana menurutmu? Oh, biarkan aku pergi. Xiao Tianan ini sangat tercerahkan, dia bisa melakukannya dengan benar hanya dengan satu klik, kata Yun Ce dengan penuh penghargaan di dalam hatinya. Mendengar ini, seluruh tubuh dokter ajaib itu terkejut, dan kemudian seluruh tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Kamu, apa yang kamu katakan? Kamu bilang, benarkah? Setelah melihat reaksi dari dokter ajaib itu, Xiao Tianan belum mengerti apapun. Sangat gembira, dia buru-buru berkata, Luo Cheng, jangan panggil aku kakek dulu. Tentu saja Xiao Luo Cheng tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Dia mengangkat tubuh bagian atasnya dengan susah payah, menatap Yun Ce, dan berteriak penuh emosi, kakek. Kamu memanggilku apa? Tubuh dokter ajaib itu bergetar lagi, dan bibirnya bergetar. Kakek, selama kakek tidak membenciku, aku akan menjadi cucumu mulai sekarang. Teriak Xiao Luo Cheng dengan tulus. Oke, seluruh tubuh dokter ajaib itu bergetar, dan dua air mata jatuh tak terkendali dari matanya. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar dan meletakkannya di bahu Xiao Luo Cheng, dan berkata dengan penuh semangat, cucu yang baik. Cucu yang baik, nak, Don, jangan khawatir, penyakitmu akan disembuhkan oleh kakek, dan tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Cucuku yang baik, cucuku yang baik. Dokter ajaib itu menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara, dan terjadilah garis jelas di wajahnya. Air mata, jika ada patung Oscar di dunia ini, bahkan Tuhan pun tidak akan setuju jika tidak diberikan kepada Yun Ce. Bagaimana rasanya menyebut musuhmu sebagai cucumu, dan orang lain dengan hormat memanggilmu kakek? Seperti kata pepatah, siapapun yang merasa lebih baik pasti mengetahuinya. Di saat yang sama, Xiao Tianan dan Xiao Baikao sama-sama senang sekaligus lega. Di luar dugaan, Xiao Luo Cheng ternyata sangat mirip dengan cucu dari guru hati jahat, bahkan ia berhasil menjadi ayah baptisnya. Ini sungguh sebuah berkah yang luar biasa. Begitu kakek ini membungkuk, luka di tubuhnya pasti hilang. Setelah pulih dari cederanya, tentu saja mendapatkan akses ke misteri untuk Xiao Luo Cheng. Terlebih lagi, bagi seorang dokter yang begitu ajaib, kemampuannya dalam memurnikan obat pasti tak tertandingi di dunia. Pil apapun darinya niscaya bernilai jutaan dolar, dan keampuhannya tak tertandingi. Dengan hubungan, cucu, Xiao Luo Cheng, bagaimana mungkin dia tidak bermurah hati dalam tindakannya? Seluruh hati Xiao Tianan tertawa terbahak-bahak. Dia hampir bisa melihat Xiao Luo Cheng tersenyum bangga pada sekte utama setelah dia pulih dari cederanya. Dia juga mengikutinya dan menjadi makmur. Bahkan sekte cabang kecil ini sepenuhnya terintegrasi ke dalam sekte utama. Yang lain di sisi lain, Xiao Baikao juga sangat bersemangat dan terus meneriakkan, selamat kepada ketua sekte, selamat kepada ketua sekte muda, selamat kepada Huang Fu senior karena memiliki cucu. Ini benar-benar acara yang sangat membahagiakan. Master sekte, acara yang sangat membahagiakan. Setelah Master sekte muda pulih dari cederanya, kamu bisa itu pasti hari ucapan selamat. Petik 2, hahaha, kok bisa dalam satu hari, minimal 3 hari ucapan selamat harus diberikan oleh sang seluruh sekte, hahaha. Xiao Tianan tertawa, kakek, cucu bersujud padamu. Xiao Luo Cheng berjuang untuk bangun dengan bijaksana.
Meskipun rasa sakitnya tak tertahankan ketika tubuhnya bergerak, dia tetap menolak dan menempatkan dirinya dalam posisi berlutut. Tidak, tidak, tidak. Yun Che dengan cepat memegang bahunya dan berkata dengan ekspresi tertekan di wajahnya, "Cucuku sayang, luka di tubuhmu tidak ringan. Jangan bergerak, selama kamu memiliki ini niatnya, akan baik-baik saja bila kamu terluka. Lukanya sudah sembuh, belum terlambat untuk mengucapkan selamat tinggal." Petik 2. Tidak masalah. Kakek, jangan khawatir. Meskipun cucuku terluka parah, tidak apa-apa bersujud pada kakek. Xiao Luocheng mengertakkan gigi dan berkata dengan keras kepala. Haha, Senior Huang Fu, Luocheng penuh dengan rasa berbakti dan rasa terima kasih, jadi biarkan dia bersujud. Terlebih lagi, dia mengakuimu sebagai kakeknya, jadi bersujud adalah hal yang paling tepat. Begitu Xiao Tianan selesai berbicara, Xiao Luocheng sudah berada di sana, menggelengkan kepalanya. Dia terjatuh dan bersujud keras kepada Yun Che di tempat tidur. Saat dia mengangkat kepalanya, wajahnya pucat karena kesakitan. Aduh cucu yang baik, kamu benar-benar cucuku yang baik. Yun Che dengan cepat membantu Xiao Luocheng berdiri, berkata dengan ekspresi patah hati di wajahnya. Bab 92, begitu kakek dan cucu mengenalinya, urusan selanjutnya akan lebih mudah ditangani. Dokter ajaib yang hendak menamparkan pantatnya dan pergi lagi dengan hati-hati memeriksa kondisi meridian Xiao Luocheng, dan kemudian berkata dengan wajah hati-hati, setelah semua masalah ini, akan lebih sulit untuk memperbaikinya. Pergi dan dapatkan obatnya dari sebelumnya. Orang-orang itu menelepon, saya perlu memperbaiki obatnya lagi. Petik 2. Junior ini adalah ketua-tetua aula ramuan ini. Saya yang paling akrab dengan semua jenis bahan obat di sekte. Senior, beri saya perintah saja. Xiao Baikao membungkuk. Niatnya jelas, dia ingin menjadi asisten di sini, sehingga dia bisa menyaksikan sendiri keterampilan medis dari dokter ajaib ini, dan bahkan mungkin mendapatkan beberapa tips darinya. Ya, Yun Che mengangguk. Kalau begitu, kamu ingat 30 liang bunga dan pohon kabut hati ungu yang berumur 40 tahun, sepotong sari bunga matahari darah yang berumur 36 tahun, sepotong batu giok roh merah dengan kemurnian di atas 9 poin, 182 tanaman ginseng salju sedingin es berumur 10 tahun, 3 tanaman adas berumur 12 tahun. Yun Che menyebutkan 16 jenis bahan obat dalam satu tarikan napas. Setiap kali dia menyebutkan satu, Xiao Baikao akan tertegun sejenak, menunggu Yun Che selesai berbicara. Dia benar-benar bingung, mengangguk atau tidak mengangguk. Meskipun bahan obat ini dianggap berharga, dia dapat dengan mudah mengeluarkannya setelah bertahun-tahun terakumulasi di sekte cabangnya. Tapi masalahnya adalah semua bahan obat yang diinginkan Yun Che ditentukan pada tahun tertentu. Melihat Xiao Baikao berdiri di sana dengan tatapan kosong, Yun Che menyipitkan matanya dan berkata, "Apa? Ini bukan hal yang aneh. Untuk sekte yang telah ada selama lebih dari 1000 tahun, mereka seharusnya bisa mendapatkannya. Kamu bisa mendapatkannya, ambillah. Tentu saja aku bisa mengeluarkannya." Xiao Baikao berkata dengan cepat, "Hanya saja tahun ini." Petik 2. Oh, aku hampir lupa mengingatkanmu. Ekspresi Yun Che menjadi serius dan dia berkata dengan serius, "Aku hanya ingin tidak boleh ada penyimpangan pada tahun bahan obat ini. Nah, jika Anda benar-benar tidak dapat menemukannya, penyimpangan 1 atau 2 tahun tidak apa-apa, tetapi efeknya akan jauh lebih buruk. Bahan obat berbeda, dan sepertinya tidak menjadi masalah. Ada perbedaan, tetapi meskipun perbedaannya hanya 1 bulan, nafas langit dan bumi akan sangat berbeda. Pemurnian obat tingkat tinggi memiliki peraturan yang sangat ketat, persyaratan umur bahan obat. Obat-obatan langka yang sangat sulit untuk dimurnikan memiliki persyaratan yang sangat ketat pada umur bahan obat. Persyaratannya harus ketat hingga akhir bulan. Cepat pergi." Yun Che membuat beberapa omong kosong, yang membuat Xiao Baikao tercengang. Dia diam-diam berpikir bahwa level tangan suci hati jahat berbeda, dan persyaratannya untuk bahan obat sangat ketat. Sebagai perbandingan, dia hanyalah seorang dukun. Dia membungkuk sedikit dan berkata dengan ekspresi malu di wajahnya, "Ajaran senior, saya akan mengingatnya. Namun, meskipun saya tahu sedikit tentang seni mengumpulkan dan memurnikan obat, dan saya akrab dengan bahan obat yang disimpan di sekte, pengakuan ini tahun bahan obat. Jangan bilang padanya." Bahkan Xiao Tianan di sebelahnya pun tertegun sejenak. Bahan obat yang digunakan harus akurat sesuai tahunnya, siapa yang bisa mengenali ini?
Ribuan tahun, abad, dan 10 tahun mudah untuk dikenali, namun bukankah 10 tahun dan dekade itu sama? Apalagi tahun tepatnya. Mata Yunce melebar dan dia mengerutkan kening. Tidakkah kamu menyebut dirimu sebagai ketua aula ramuan sekte ini? Kenapa kamu bahkan tidak mengetahui pencapaian paling dasar dalam bidang kedokteran? Xiao Baikao menundukkan kepalanya dan berkata dengan masam, tersenyum. Senior, Anda adalah ahli medis yang hebat di benua ini, dan saya tidak dapat membandingkannya dengan Anda. Jika rentang waktunya cukup lama, saya hampir tidak dapat mengidentifikasinya, tetapi jika akurat hingga 1 tahun atau bahkan beberapa bulan, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Yunce berpikir sejenak dan berdiri, baiklah, terserahlah, aku akan mengambilnya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan melambaikan tangannya. Oh, lupakan itu. Sebuah sekte yang menyimpan bahan obat. Tempat ini pasti menjadi tempat paling penting dalam sekte tersebut. Bahkan anggota sekte tersebut tidak memenuhi syarat untuk masuk, dan orang luar bahkan lebih dilarang masuk. Saya masih memahami aturan ini. Awalnya, atas usulan Dr. Genius untuk pergi ke sekte secara langsung, Xiao Tianan secara naluriah menolak rumah harta karun itu. Karena rumah harta karun sekte tersebut adalah salah satu tempat rahasia terbesar sekte tersebut, hanya 5 orang dalam sekte cabang yang memenuhi syarat untuk masuk. Ada 2 kunci rumah harta karun, satu di Xiao Baikao dan yang lainnya di Xiao Tianan. Tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Yunce, perlawanannya tiba-tiba menghilang, mengira orang ini adalah penguasa hati yang jahat. Sungguh keadaan yang luar biasa. Harta karun di rumah harta karunnya mungkin tidak berbeda dengan tumpukan sampah di matanya. Terlebih lagi, dia pergi ke rumah harta karun untuk menyelamatkan Xiao Luocheng. Terlebih lagi, dia layak menjadi seorang master, dan dia sangat menghormati sekte kecilnya, sikapnya memang mengagumkan. Pada saat itu, dia buru-buru berkata, tidak, senior, kamu serius. Meskipun rumah harta karun adalah tempat yang penting bagi sekte, itu hanya dilindungi dari penjahat. Bagaimana mungkin senior sepertimu mengingini barang-barang kecil cabang kami? Selain itu, putra saya Luo Chenggang memuja seniornya sebagai kakek baptisnya. Dengan cara ini, dia dan klan saya telah menjadi satu keluarga. Karena kami adalah satu keluarga dan ini untuk putra saya Luo Cheng, tidak ada salahnya dalam memasuki rumah hartaku. Ya, Xiao Baikao juga berkata, junior ini tidak kompeten. Jika senior tidak pergi sendiri, diperkirakan bahan obat ini tidak akan dikumpulkan sampai besok, tidak hanya membuat senior menunggu dengan sia-sia, tetapi juga menunda cedera pemimpin sekte muda. Di masa lalu, ada orang-orang tingkat tua di rumah harta karun. Untuk masuk, Xiao Tianan harus setuju, dan Xiao Baikao harus mengikuti. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua meminta orang luar untuk memasuki rumah harta karun, tetapi mereka sendiri tidak merasa canggung atau tidak pantas sama sekali. Bagaimanapun, mereka adalah tuan yang jahat, dan mereka hanya melihatmu ketika mereka masuk rumah harta karunmu. Yunce pura-pura berpikir sebentar dan mengangguk, tidak apa-apa. Namun, meskipun aku agak bersyukur kamu mempercayaiku, ada satu kalimat yang harus kamu ingat, menjaga terhadap orang lain selalu diperlukan. Aku hanya akan datang kepadamu sekte, suatu hari nanti, tapi kamu ingin mengizinkanku masuk ke rumah harta karunmu. Meskipun demi penyakit cucuku, itu terlalu sembrono dan terburu-buru. Ayo lakukan ini, Baikao, ikutlah denganku dan lihat aku meminum obatnya sepanjang waktu. Selain itu, meskipun saya telah hidup selama ratusan tahun, saya belum mengembangkan kekuatan yang dalam apapun. Saya masih di alam Nas Chen Xuan. Saya tidak membawa cincin luar angkasa apapun di tubuh saya. Anda dapat mengetahuinya dengan memeriksa kekuatan mendalam sekte Xiao. Saya mengatakan ini kepada Anda. Jangan khawatir, saya sendiri merasa nyaman. Di alam yang baru lahir, tidak ada cincin luar angkasa, yang berarti tidak mungkin untuk dia mencuri apapun di rumah harta karun. Bahkan jika dia mengambilnya, tidak mungkin kekuatan dalam yang rendah ini luput dari perhatian. Bahkan lebih mustahil lagi untuk melarikan diri. Setelah mengucapkan kata-kata ini, hati Xiao Tianan dan Xiao Baikao tergerak, dan mereka semakin mengagumi integritas dokter ajaib itu. Xiao Tianan tergerak dan berkata, meskipun ini hanya kenalan pertama kami, junior ini memiliki lebih banyak kekaguman dan rasa terima kasih kepada senior daripada siapapun dalam hidupnya.
Bahkan jika junior tidak percaya pada dirinya sendiri, dia tidak akan mempercayai senior. Tak perlu dikatakan lagi, Baikau, kamu harus mengikutiku sepanjang waktu. Kamu tidak boleh meninggalkanku dalam 3 langkah. Meskipun aku sering gila dalam hidupku, aku juga murni dan bersih, dan aku tidak akan pernah membiarkan sedikit pun noda. Cedera cucuku tidak bisa ditunda lagi, ayo pergi sekarang. Ya, Xiao Baikau, tanda seru. Dia menjawab, dan kemudian membawa Yun Che langsung ke rumah harta karun sekte cabang. Begitu Xiao Baikau dan dokter ajaib itu pergi, Xiao Tianan duduk di samping tempat tidur Xiao Luocheng. Melihat tatapan menyedihkan Xiao Luocheng, dia tidak lagi khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum lebar, Luocheng. Kali ini, kamu boleh, aku harus melakukannya. Terima kasih banyak pada Yun Che. Tahukah kamu siapa dokter ajaib ini? Mengatakannya saja sudah cukup untuk membuatmu takut. Dia bisa dikatakan sebagai dokter ajaib nomor 1 di benua Tianxuan. Meskipun dia tidak memiliki sekte, dia telah menyelamatkan nyawa di hidupnya. Ada kekuatan super yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Mereka yang berutang budi padanya dan mereka yang ingin menjilatnya pasti tidak lebih lemah dari sekte manapun di benua angin biru. Jika Anda mengenalinya sebagai ayah baptis Anda, dia secara alami akan mendukung Anda dalam masa depan. Ketika saatnya tiba, bahkan jika Anda masuk ke sekte utama, mereka akan memperlakukan Anda sebagai harta karun. Karena jika Anda dapat memiliki hubungan baik dengan orang suci berhati jahat ini, Anda akan memiliki satu kehidupan lagi. Oh tidak, ini lebih dari sekedar satu kehidupan. Xiao Luocheng, juga dengan ekspresi yang sangat bersemangat di wajahnya, bahkan rasa sakit di tubuhnya pun terasa lega. Dia mengepalkan tangan kanannya dan mengertakkan gigi dan berkata, Ayah, jangan khawatir, karena aku terlihat seperti cucunya, aku punya cara untuk menjebak Huang Fu He ini. Tegas, adapun Yun Che itu, hei, aku memang akan berterima kasih padanya dengan benar. Ayahku benar, aku harus membalas dendam sendiri. Kapan saatnya tiba, aku akan melumpuhkan tangan dan kakinya serta mematahkan semua tulangnya. Hancurkan semua yang dimilikinya, garis meridian dan pembuluh darah yang dalam. Jadikan hidupnya lebih buruk daripada kematian. Xiao Luocheng tumbuh dengan dikelilingi oleh kekaguman dan kekaguman orang lain. Dia tidak pernah mengalami penghinaan dan dosa seperti itu. Meskipun kondisinya saat ini sepenuhnya kesalahannya sendiri, itu tidak menghalanginya untuk memperlakukan orang lain. Kebencian Yun Che menjalar jauh ke dalam tulangnya. Ini juga salah satu alasan mengapa Yun Che mengambil tangan yang berat dan melakukan perjalanan khusus untuk membiarkannya mati setelah gagal membiarkannya mati. Membunuh ular tetapi tidak membunuhnya adalah 3 poin kejahatan. Membiarkan harimau kembali ke gunung akan merugikan keluarga Anda sendiri. Ini adalah keyakinan hidup yang terukir kuat di hatinya setelah ia mengalami hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Rumah harta karun sekte cabang tersembunyi di bawah aula ramuan, tidak hanya tersembunyi, tetapi juga memiliki 7 garis pertahanan. Pintu rumah harta karun adalah pintu batu setinggi lebih dari 3 meter. Xiao Baikau menekan piringan dengan pola aneh ke lubang di sebelah pintu batu, dan perlahan memutarnya. Pintu batu itu tiba-tiba naik ke atas, disertai dengan telinga membelah suara, boom. Suaranya cukup jelas hingga mencapai tanah, memberitahu orang-orang di dekatnya bahwa seseorang telah memasuki rumah harta karun. Ada 3 gerbang batu, yang masing-masing tebalnya hampir 1 kaki. Suara pembukaannya lebih keras dari yang lain. Jika ada orang luar yang masuk, membuka pintu saja akan membuat setengah dari sekte terkejut. 3 pintu terbuka, dan sebuah lorong lebar muncul di depannya. Xiao Baikau membungkuk dan berkata, Senior Huang Fu, tolong. Yun Che tidak sopan, melangkah ke depan, dan pada saat yang sama dia tidak lupa mengingatkan, kamu tidak boleh meninggalkanku selama 3 hari. Dalam 1 langkah, aku tidak ingin digosipkan. Petik 2, Xiao Baikau menjawab, tapi ada senyuman pahit di hatinya. Siapa yang selalu kamu pikirkan? Apakah Anda mau repot-repot mencuri sesuatu dari sini? Bahkan jika Anda benar-benar memiliki pikiran, Anda tidak dapat mengambil apapun tanpa energi yang dalam dan 2 cincin luar angkasa. Berjalan ke rumah harta karun sekte Xiao, deretan lemari yang terbuat dari kayu hitam muncul di depan mata. Xiao Baikau melangkah maju dan memperkenalkan, lemari kayu hitam ini digunakan untuk menyimpan berbagai bahan obat. Semua bahan obat yang dibutuhkan oleh para pendahulu kita dapat ditemukan di sini. Selain itu, beberapa ramuan,
harta langka, dikumpulkan oleh sekte tersebut selama bertahun-tahun, suandan, serta berbagai batu kecubung, logam langka, permata, senjata, pelindung tubuh, dan bahkan keterampilan sekte. Dapat dikatakan bahwa akumulasi sekte kami selama ribuan tahun semuanya tersembunyi secara diam-diam di sini. Saat dia berbicara, wajah Xiao Baikao menunjukkan rasa bangga yang kuat. Yun Ce mengelus janggutnya dan berkata dengan tenang, mengingat besarnya sektemu, cukup bagus untuk memiliki akumulasi seperti itu. Ya, memang cukup bagus. Aku memiliki keterampilan penyulingan obat dan senjata magis yang serba bisa, tapi soal bahan obat membuatku ingin menangis tanpa air mata. Cek, akumulasi ribuan tahun sebuah sekte memang tidak sia-sia. Bab 93, rumah harta karun itu sangat besar, luasnya beberapa ribu meter persegi. Yun Ce berjalan langsung ke tempat penyimpanan ramuan obat, berdiri di samping deretan besar laci kayu hitam, mengendus, dan berkata langsung, laci keempat dari atas ke bawah di depan Anda, 2 potong di tepi kanan adalah sari bunga matahari dara berusia 36 tahun, ambil 1. Xiao Baikao tertegun di tempat. Label pada laci kayu hitam tempat menyimpan bahan obat tersembunyi di papan atas. Anda tidak dapat melihat apa yang tertulis di atasnya kecuali Anda menarik papan itu ke bawah dengan tangan. Ada ribuan jenis bahan obat di sini, bahkan Xiao Baikao, yang paling sering keluar masuk rumah harta karun, hanya mengetahui lokasi umum dari sebagian besar bahan obat dan sulit menemukannya secara akurat tanpa melihat mereknya. Namun dokter ajaib ini berdiri setidaknya 2 langkah dari laci kayu hitam besar yang tertutup rapat dan meneriakkan nama bahan obat di dalamnya. Xiao Baikao melangkah maju dan membuka laci. Benar saja, ada sari bunga matahari darah yang mekar penuh. Meskipun dia tahu bahwa guru hati jahat ini memiliki keterampilan medis yang luar biasa, dia masih sangat terkejut dan yakin. Dia diam-diam menghela nafas bahwa dokter ajaib itu adalah dokter ajaib dan bahwa dia tidak akan pernah bisa mencapai tingkat ini dalam hidupnya. Yun Ce berjalan setengah lingkaran di sekitar area penyimpanan bahan obat, dan pada dasarnya mengumpulkan bahan obat yang dibutuhkan. Dia tidak membuka satu laci pun selama periode ini, tetapi lokasi dan tahun bahan obat yang dibutuhkan akurat. Setiap saat Xiao Baikao mengambil sepotong bahan obat, keterkejutan dan kekaguman di hatinya akan semakin dalam. Dia adalah kepala tetua yang bermartabat dari aula ramuan sekte terbesar di kota Senyu. Dia membungkukkan punggungnya dan mengikuti Yun Ce di punggungnya. Dia dengan hati-hati meminum obat sesuai instruksinya, tetapi dia sendiri tidak merasakan ada apa-apa, salah sama sekali, tapi rasanya semakin seperti suatu kehormatan. Bahan obatnya hampir habis, di mana batu giok spiritual disimpan. Setelah memesan bahan obat, Yun Ce bertanya. Xiao Baikao menghampiri Yun Ce sambil memegang kotak kayu hitam berisi bahan obat, dan berkata dengan hormat, batu giok spiritual biasanya ditempatkan bersama dengan harta lainnya dan sejenisnya, di bagian paling belakang rumah harta karun. Setelah mengatakan itu, Xiao Baikao dia membawa Yun Ce ke kedalaman rumah harta karun. Semakin dalam dia pergi, semakin tebal konsentrasi energi spiritualnya. Bukan lagi kayu hitam yang menyimpan batu giok yang berharga, melainkan batu giok dingin yang puluhan kali lebih berharga dan berharga dari kayu hitam. Ada ratusan lemari batu giok dingin yang dihadirkan di depan Yun Ce, hanya ratusan lemari batu giok dingin ini yang tak ternilai harganya. Baunya seperti kristal langit berurat ungu. Kemurniannya sama dengan yang ada di aula sebelumnya. Seharusnya bagiannya sama. Petik 2, ya, itu bagian yang sama. Sekte kami hanya sekte kecil, jadi kami dapat memiliki sepotong kecil kristal langit berurat ungu. Ini sudah sangat langka. Xiao Baikao mengangguk. Dan di saat yang sama, kekaguman di hatinya sangat besar. Selalu ada bau bahan obat yang dapat dikenali, tetapi aura Bao Jing dan Ling Yu tidak sespesifik bau bahan obat. Dokter ajaib ini baru saja menciumnya, dan dia tidak hanya mengenali bahwa itu adalah kristal surga berurat ungu, tetapi dia juga dapat mengidentifikasi kemurniannya. Semakin lama dia berhubungan dengan dokter ajaib ini, semakin Xiao Baikao merasakannya, rasa rendah diri. Saya sangat merasakan bahwa dokter ajaib di depan saya hanyalah sebuah gunung tanpa puncak, dan saya bahkan bukan sebongkah lumpur di depannya. Kristal langit berurat ungu ini awalnya direncanakan untuk ditawarkan ke sekte utama pada akhir tahun, tetapi sesuatu terjadi pada pemimpin sekte muda, jadi kami harus mengeluarkannya. Untungnya, senior mengambil tindakan, tidak hanya menyelamatkan pemimpin sekte muda dari sekte kita,
tetapi juga menyelamatkan harta paling berharga di dunia ini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana membalas senior atas kebaikannya yang besar. Xiao Baikao berkata dengan penuh semangat. Oh, kamu harus mempersembahkan harta berharga seperti itu kepada sekte utama setiap tahun. Tanya Yun Ce. Sekte cabang perlu memberikan persembahan kepada sekte utama setiap hari, dan dia tahu itu. Namun, harta karun seperti kristal surga berurat ungu sangat sulit diperoleh bahkan dari 4 sekte besar. Jika sesuatu seperti ini diabadikan setiap tahun, itu akan terlalu keras. Bukan itu masalahnya, sekte utama membatasinya tidak kurang dari 100.000 koin Siksuan setiap tahun. Sekte utama akan memberi kita ramuan terbaik yang disempurnakan oleh sekte utama setiap tahun. Semakin banyak yang kita tawarkan, semakin banyak umpan balik dari sekte utama, sekte akan memberi kita. Semakin banyak, terkadang akan ada keterampilan misterius tingkat tinggi dan harta tingkat tinggi. 1 tahun, 100.000 koin misterius ungu. Yun Ce diam-diam menghirup udara dingin. Sekte Xiao ini hanyalah seorang vampir. Tetapi sekte cabang ini harus diserahkan dengan jujur, jika tidak, tanpa umpan balik ramuan dan keterampilan misterius dari sekte utama, sekte tersebut secara bertahap akan menurun. Jika nama cabang sekte Xiao dihapus, maka sekte cabang ini bahkan kehilangan pendukungnya. Berbicara tentang harta karun tingkat tinggi, Xiao Baikao teringat sesuatu, berbalik dan menunjuk ke pedang panjang pucat di tengah rak senjata di belakangnya, dan berkata dengan bangga, "Senior, tolong lihat. Pedang ini disebut Hupo dan telah digunakan oleh sekte umum selama bertahun-tahun. Harta pertama yang diberikan juga merupakan satu-satunya senjata misterius duniawi di Crescent City. Bahkan di sekte utama, itu sangat langka. Rumor mengatakan bahwa itu dibuat oleh kepala ahli pedang tetua dari sekte senjata sekte utama. Tubuh pedang dilebur menjadi kekuatan inti misterius harimau putih misterius bumi dan jiwanya yang tersisa dapat dengan mudah memotong senjata misterius pelindung di bawah alam misterius bumi. Saat menggunakannya dengan segala kekuatannya energi yang sangat dalam, auman harimau masih terdengar samar-samar. Master Sekte telah berada dalam beberapa tahun terakhir. Saya selalu menganggapnya sebagai salah satu harta tertinggi di sekte, dan saya sendiri enggan menggunakannya. Saya hanya berharap untuk memberikannya kepada pemimpin sekte muda di hari pernikahannya, sehingga pemimpin sekte muda itu menjadi lebih kuat lagi. Pedang, jiwa harimau, ini memiliki pedang yang panjang. 3 kaki 3 inci, semuanya berwarna putih. Tapi tidak seputih batu giok, tapi warna pucat yang aneh. Badan pedang tidak beraturan dan sedikit bengkok. Jika dilihat lebih dekat, itu terlihat seperti potongan tulang harimau. Cheng, meskipun dia jauh, dia samar-samar bisa merasakan energi kekerasan yang sangat tidak nyaman dilepaskan dari pedang. Dan ini sebenarnya adalah pedang misterius bumi. Itu memang pedang yang bagus. Yun Ce menatap pedang jiwa harimau dan mengangguk pelan. Bahkan para senior berkata demikian, jadi pemimpin sekte muda pasti akan sangat menyukainya ketika saatnya tiba, kata Xiao Baikao. Xiao Baikao diminta untuk mendapatkan sepotong batu giok roh merah yang sangat murni dan sepotong batu giok roh air. Pada titik ini, semua bahan yang diperlukan telah dikumpulkan. Yun Ce tidak menunjukkan ketertarikan sedikitpun pada rumah harta karun itu, dan berjalan dengan rapi menuju pintu keluar rumah harta karun. Dan sepanjang seluruh proses, tangannya berada di belakang punggungnya, dan Xiao Baikao mengambil semuanya. Dia bahkan memiliki kotak itu tidak ada yang tersentuh. Setelah meninggalkan rumah harta karun, Yun Ce langsung pergi ke aula ramuan untuk memurnikan obat. Xiao Baikao, yang berdiri di luar, memberitahu Xiao Tianan apa yang sebenarnya terjadi di rumah harta karun, dan sangat memuji dan mengagumi keterampilan ajaibnya dalam mengidentifikasi obat-obatan dari lemari dan integritasnya yang tinggi, tanpa ragu-ragu. Xiao Tianan tersenyum tenang dan berkata, ini adalah sikap seorang master. Terlebih lagi, dengan level dan pengalaman Huang Fuhe, mungkin tidak ada apapun di seluruh rumah harta karun yang dia sukai kecuali kristal langit berurat ungu. Sayangnya, saya meragukan identitasnya sebagai Huang Fuhe sebelum membicarakannya. Sekarang, bahkan jika Anda memberitahu saya bahwa dia bukan Huang Fuhe, saya tidak akan pernah mempercayainya, tidak. Tahu, sebelum bangun, Dr. Ilahi Yun telah tinggal di cabang Xiao Sekte selama 3 hari. Selama 3 hari ini, Xiao Tianan dan Xiao Luocheng menghabiskan setiap hari dengan keterkejutan dan keterkejutan. Jika meridian terputus,
tidak mungkin untuk memperbaikinya sepenuhnya tanpa mengandalkan kristal surga berurat ungu. Bahkan dengan kristal surga berurat ungu, hampir tidak mungkin untuk melakukannya dengan sempurna, dan itu akan memakan waktu beberapa bulan selama. Tapi, ini baru 3 hari, baru 3 hari. Semua meridian yang rusak di Xiao Luocheng dihubungkan kembali, dan vitalitasnya menjadi semakin kuat, tingkat pemulihannya sangat tinggi sehingga bahkan jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia hampir tidak dapat mempercayainya. Mereka memuja dokter ajaib yang datang dari langit ini semakin seperti dewa. Panggilan, kakek Xiao Luocheng menjadi semakin halus, dan lebih penuh kasih sayang. Ini hampir lebih penuh kasih sayang daripada memanggil kakeknya sendiri. Saat ini, Yun Che harus pergi ke rumah harta karun setidaknya 3 kali setiap hari. Setiap kali dia harus meminta Xiao Baikao untuk mengikutinya, dia juga tidak pernah menyentuhnya dan segera pergi setelah mengambilnya. Senior, begini, luka di meridian anak saya menjadi semakin stabil. Saya yakin dengan senior di sini, semua meridian yang rusak akan sembuh dalam waktu kurang dari sebulan. Itu hanya luka pada pembuluh darah misterius ini. Aku ingin tahu apa rencanamu, senior. Selama 3 hari, Yun Che hanya merawat luka di lengan dan meridian Xiao Luocheng, tapi dia tidak pernah memperhatikan meridian dalam yang hancur. Jika pembuluh darah yang dalam tidak dapat diperbaiki, Xiao Luocheng hanya akan menjadi orang yang tidak berguna. Semakin lama penundaannya, semakin sulit perbaikannya. Meskipun dia sekarang tidak memiliki keraguan tentang keterampilan medis dari dokter ajaib Huang Fu ini, mau tak mau dia merasa tidak nyaman ketika dia melihat bahwa dia belum mulai menggunakan pembuluh darah misterius itu. Setelah mendengar kata-kata Xiao Tianan, Yun Che merenung sejenak dan berkata, Sekte Master Xiao, awalnya saya ingin mulai menyembuhkan pembuluh darahnya yang dalam pada hari pertama. Tetapi pada saat itu, Kota Luo mengenali saya sebagai kakeknya dan menjadi cucu saya. Saya harus lebih memikirkan masalah urat mistik ini. Pikirkan lebih banyak tentang itu. Saya ingin tahu apa maksud senior Anda. Hati Xiao Tianan tergerak. Yun Che memalingkan matanya, menjepit ujung janggutnya dengan tangannya, dan berkata dengan lembut kepada Xiao Luocheng, cucuku, apakah kamu ingin menjadi orang kuat yang tiada taranya? Begitu kata-kata ini keluar, baik Xiao Luocheng dan Xiao Tianan, jantung mereka berdegup kencang hingga hampir melompat kegirangan. Xiao Luocheng buru-buru mengangguk, ya. Tentu saja, cucuku bermimpi tentang hal itu. Yun Che mengangguk perlahan dan berkata, menilai dari pembuluh darahmu yang dalam saat ini, tingkat kekuatanmu yang dalam sebelumnya seharusnya berada pada tingkat memasuki alam yang dalam. Level 10, kan? Kekuatan seperti itu seharusnya cukup bagus di antara orang-orang dengan usia yang sama di kota kecil ini. Tapi perbedaan antara berada di level pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya adalah 1000 mil. Saya telah melihat pembangkit tenaga listrik muda yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup saya, seusia denganmu. Beberapa bahkan telah mencapai alam-alam mendalam spiritual, atau bahkan alam-alam mendalam bumi. Xiao Luocheng dan Xiao Tianan menarik napas setelah mendengar beberapa kata-kata tidak masuk akal dari Yun Che. 16 atau 17 tahun mencapai alam Ling Xuan dan alam bumi Xuan. Apakah orang seperti itu benar-benar ada? Apakah itu masih bisa disebut manusia? Sungguh monster, sangat mudah bagiku untuk memperbaiki pembuluh darahmu yang dalam, tapi setelah itu, kamu harus memulai dari awal dari alam mendalam dasar. Namun, dengan adanya kakek di sini, ada cara bagimu untuk langsung melangkah ke bumi setelah pembuluh darahmu yang dalam diperbaiki. Xuan, ranah. Beberapa kata berikutnya dari Yun Che terdengar seperti guntur di telinga Xiao dan putranya, membuat mereka tercengang. Pada usia 16 tahun, dia memasuki alam mendalam bumi segera setelah dia muncul. Jika orang lain mengatakan ini, Xiao dan putranya pasti akan memperlakukannya sebagai orang gila. Tapi, siapa orang ini? Dia adalah tuan yang jahat. Dia adalah pria aneh yang bisa disebut sebagai dokter ajaib nomor 1 di benua Tianshuan. Kekuatan yang dia tunjukkan hari ini sangat mencengangkan bagi mereka. Mungkinkah kata-katanya salah? Xiao Luocheng merasa dia hampir pusing karena bahagia, dan berkata dengan bibir gemetar, kakek, benarkah, apakah memang ada metode seperti itu? Petik 2, haha, kakekmu dan aku, apakah kita sepertinya bisa berbicara omong kosong dengan yang lain? Yun Che berkata, kebaikan, dia berkata sambil tersenyum, saya satu-satunya di dunia yang dapat menyelesaikan metode ini.
Dan untuk menyelesaikan metode ini, diperlukan dua syarat. Yang pertama adalah bahwa pembuluh darah yang dalam adalah rusak, dan yang kedua, "Ya, ada apa?" Petik 2 tanda tanya petik 2. Xiao Tianan maju selangkah dan berkata dengan tidak sabar. Pada usia 16 tahun, dia mencapai alam mendalam duniawi, sesuatu yang belum pernah dia lihat atau dengar di Kekaisaran Angin Biru. Jika dia benar-benar melakukannya, maka putranya Xiao Luocheng pasti akan menjadi orang nomor satu di antara generasi muda di seluruh Kekaisaran Angin Biru, dan tidak akan ada seorang pun sebelum atau sesudahnya. Memikirkannya saja sudah membuatnya gemetar karena kegembiraan. Pil naga, kata Yun Ce perlahan. Bab 94, Ramuan Naga. Xiao Tianan terkejut, dan kemudian bertanya ragu-ragu, apakah itu berarti, ramuan misterius naga? Petik 2, itu benar. Yun Ce mengangguk, lalu membuat gerakan yang dalam, dan berkata perlahan, pembuluh darah misterius adalah salah satu anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Ini memberi manusia kekuatan untuk melampaui batas-batas tubuh fisik. Namun, keberadaan pembuluh darah misterius harus mematuhi aturan langit dan bumi serta hukum alam. Baik itu adalah orang yang jenius atau biasa-biasa saja, pertumbuhannya dan untuk menjadi lebih kuat, seseorang harus melangkah selangkah demi selangkah dan tidak boleh melanggar aturan dan ketertiban dasar, jika tidak maka ia akan tidak patuh ke surga. Namun, jika pembuluh darah yang dalam dihancurkan, itu bukan lagi urat nadi yang dalam, jadi bisa dikatakan, ia tidak perlu lagi mematuhi aturan dasar yang diperlukan untuk pertumbuhan urat nadi yang dalam. Ada pepatah yang mengatakan, pecah dan kemudian terbentuk. Sekarang urat nadi cucu saya di Luocheng telah runtuh dan hampir cacat, dia telah memenuhi kondisi hancur. Jika ada dan misterius naga, maka saya akan memiliki cara untuk menanamkan kekuatan di Suan dan langsung ke pembuluh darah misterius yang rusak, dan kemudian memperbaikinya pembuluh darah misterius, sehingga pembuluh darah misterius di kota Luo dapat dibangun kembali dari titik awal yang sangat tinggi. Dan Suan Mei di antara ramuan misterius binatang itu, hanya kekuatan naga yang paling dekat dengan kekuatan mendalam manusia, dan juga paling cocok dengan urat nadi manusia yang dalam. Oleh karena itu, untuk mencapai istirahat dan kemudian berdiri, ini hanya ramuan naga yang bisa melakukannya. Semakin tinggi tingkat ramuan naga, semakin baik. Tentu saja, apa yang dikatakan Yun Ce adalah omong kosong belaka. Xiao Tianan dan Xiao Luocheng merasa seolah-olah mereka sedang mendengarkan fantasi. Namun, kata-kata ini keluar dari mulut tangan suci yang berhati jahat, dan mereka merasa bahwa mereka mendengarkannya. Sangat normal untuk tidak memahaminya. Saya hanya merasakannya tak terduga dan kuat. Tapi kemudian, ekspresi Xiao Tianan berubah pahit, ada teknik rahasia yang menakjubkan di dunia ini. Tapi, sayangnya, naga adalah penguasa semua binatang, dan naga dewasa terendah juga berada di level langit misterius. Pil misterius langit sulit menemukan sejuta emas, bahkan sekte utama hanya memiliki sedikit, apalagi pil naga, bertemu senior di kota Luo adalah berkah dari surga, tetapi pil naga ini benar-benar tidak dapat ditemukan. Haha, tanda seru petik 2, Yun Ce tersenyum datar dan berkata, tidak ada tempat untuk menemukannya. Tidak, saat ini, ada tempat untuk menemukannya, dan itu adalah pil Raja Naga Misterius. Pil Raja Naga Misterius. Tanda tanya petik 2. Xiao Tianan berteriak kaget. Apa konsep Wang Xuandan? Itu adalah sesuatu yang bahkan kepala sekte pun sulit berharap. Untuk sekte cabang kecil mereka, itu bahkan lebih merupakan dewa legendaris. Adapun pil naga Wang Xuan, bahkan dapat digunakan untuk menyempurnakan pil Raja Dewa, yang legendaris, memungkinkan orang kuat yang telah mencapai puncak alam Tian Xuan dengan mudah menerobos kemacetan dan mencapai tingkat Wang. Alam Xuan, di mana saya bisa menemukannya? Jika saya bisa membelinya di suatu tempat, saya pasti akan membelinya meskipun saya kehilangan semua uang saya, kata Xiao Tianan bersemangat. Meskipun hal ini dikatakan oleh Evil Heart Saint sendiri, Xiao Tianan masih tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin kota bulan sabit kecil ini memiliki benda suci yang dapat mengguncang seluruh benua angin biru? Jika itu benar-benar ada, kota bulan sabit ini pasti sudah mengumpulkan angin dan hujan dari segala arah. 4 hari yang lalu, ketika saya melewati cabang persekutuan pedagang bulan hitam di kota bulan sabit, saya mencium jejak ramuan naga, dan nilainya setinggi Wang Xuan. Saya telah melakukan kontak dengan 8 atau kurang level tinggi ramuan Xuan dalam hidupku. Wan,
Itu memang pil naga Kaisar Xuan. Aku tidak percaya saat itu, dan aku memeriksanya lagi dan lagi di pintu. Yun Ce menatap wajah kaget Xiao Tianan dan berkata, kota bulan sabit kecil sebenarnya kemunculan pil naga misterius raja memang agak aneh. Tapi karena berasal dari kamar dagang bulan hitam, maka masuk akal. Pil naga misterius raja ini seharusnya berasal dari asosiasi, tetapi untuk itu tujuan, saya tidak bisa memastikannya. Xiao Tianan mendengarkan sebentar, saya tertegun, dan jantung saya semakin berdebar kencang. Mata Xiao Luocheng membelalak dan dia berteriak, ayah, kakek adalah dokter terbaik di dunia, dia tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Kamu harus menemukan cara untuk membantu anak itu mendapatkan pil Raja Xuanlong. Kehidupan anak, dan masa depan dari cabang kami bergantung sepenuhnya pada kakek dan pil naga misterius raja ini. Xiao Tianan terkejut dengan berita bahwa kamar dagang bulan hitam sebenarnya memiliki pil naga misterius raja, dan dia tidak dapat mempertanyakan kata-kata Yun Ce. Tapi dia menggerakkan sudut mulutnya dan berkata dengan getir, karena diketahui para senior, itu pasti benar. Tapi benda suci seperti Wang Xuanlong dan tidak layak dimiliki oleh kota bulan sabit kecil. Mungkin presiden dari kamar dagang bulan sabit saya akan bersiap untuk menjualnya kepada orang yang berkuasa, tetapi itu hanya disimpan sementara di kota bulan sabit. Saya hanyalah pemimpin sekte dari cabang kecil sekte Xiao. Bahkan jika mereka tahu bahwa pedagang bulan hitam memiliki Wang pil naga Xuan, tidak mungkin mereka bisa menjualnya kepadaku, setidaknya, bahkan jika mereka bersedia menjual pil naga Kaisar Xuan, tidak mungkin kami mampu membelinya. Tentu saja aku bisa memikirkan ini. Yun Ce mulai mengobrak-abrik sakunya, mencari. Setelah menunggu lama, dia mengeluarkan kartu koin misterius berwarna ungu yang bersinar, yang diberikan petugas kepadanya ketika dia pertama kali pergi ke kamar bulan hitam. Perdagangan, dia menepuknya langsung di tangan Xiao Tianan dan berkata dengan tenang, sekitar 10 tahun yang lalu, pemimpin persekutuan pedagang bulan hitam saat ini disergap oleh musuh-musuhnya. Setelah pertarungan yang keras, dia terluka parah dan hampir mati, tapi aku menyelamatkannya. Dia memberiku kartu koin misterius ini, mengklaim bahwa dengan kartu koin misterius ini, dia bisa mengendalikan semua pedagang kulit hitam di daratan. Klub pedagang bulan akan membeli apapun yang kuinginkan dengan harga terendah. Dalam 30 tahun terakhir bertahun-tahun, saya tidak pernah menggunakan kartu koin misterius ini, tapi saya selalu menyimpannya kalau saya tidak membutuhkannya. Karena diberikan oleh ketua guild, ini pasti berguna. Xiao Tianan awalnya memeriksanya dan melihat bahwa itu hanyalah kartu emas ungu biasa, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Yun Ce tentang asal-usulnya, tangannya gemetar dan dia hampir membuang kartu emas ungu karena kegembiraannya. Pemimpin kamar dagang bulan hitam adalah penguasa nomor 1 di dunia bisnis benua Tianxuan, orang super kaya dengan kekayaan besar. Kartu emas ungu yang dia berikan secara pribadi, ditambah dengan apa yang dia katakan, nilai kartu emas ungu ini tidak kalah dengan pil naga Kaisar Xuan. Senior, jika diberikan oleh pemimpin persekutuan pedagang bulan hitam, maka kartu emas ungu ini benar-benar terlalu berharga. Senior, demi kota Luo, dia tidak ragu untuk mengeluarkannya. Untuk hal yang hebat ini tolong, junior ini benar-benar tidak tahu bagaimana cara membayarnya kembali. Xiao Tianan berkata, dengan penuh semangat sambil memegang kartu emas ungu di tangannya. Yun Ce terkekeh, dengan sedikit kesedihan di ekspresinya, Luo Cheng adalah cucuku. Sebagai seorang kakek, bukankah aku harus melakukan semua hal ini? Ya, ini bisa dianggap sebagai penebusan penyesalan masa lalu pada Luo Cheng. Petik 2. Luo Cheng, kenapa kamu tidak berterima kasih pada kakek secepatnya? Xiao Tianan berkata dengan keras. Xiao Luo Cheng segera berjuang untuk bangun, bersujud kepada Yun Ce, dan hampir menangis kegirangan. Kebaikan kakek yang luar biasa, Luo Cheng akan selalu mengingatnya di dalam hatinya. Luo Cheng pasti akan berbakti kepada kakek di masa depan, jika tidak, akankah disambar petir dari surga, dan langit dan bumi tidak akan mentolerirnya. Petik 2, Yun Ce menggerakkan sudut mulutnya, dan tersenyum dengan kepuasan di wajahnya. Dia menepuk bahu Xiao Luo Cheng dan berkata sambil tersenyum, Oke, kamu benar-benar cucu kakek yang baik, kakek, aku tidak meminta apapun lagi padamu. Mendengarmu menelepon kakek beberapa kali setiap hari membuatku merasa nyaman. Master Sekte Xiao, tanpa basa-basi lagi, ambillah kartu Xuan Coin ini dan pergi ke kamar dagang bulan hitam secara langsung.
Saya 100% yakin bahwa ada pil naga Kaisar Xuan di sana. Adapun cara memaksanya keluar, itu tergantung pada kemampuan Anda. Selain itu adalah yang terbaik adalah membawa Xiao Baikao bersamamu. Dia seharusnya bisa mengenali apakah itu pil naga Kaisar Xuan. Baik, Junior, ayo panggil tetua Baikao untuk pergi ke kamar dagang bulan hitam. Tanpa pengingat Yun Che, Xiao Tianan tahu bahwa dia harus pergi ke sana sendiri. Dan semakin diam-diam semakin baik, kalau berita tentang pil naga Kaisar Xuan di kota bulan sabit tersebar, konsekuensinya tidak terbayangkan. Segera, Xiao Tianan memanggil Xiao Baikao. Ketika keduanya hendak pergi, Yun Che menghentikan mereka dan berkata, jarak dari sini ke kamar dagang bulan hitam tidaklah pendek. Lagi pula, masalah pil naga Wang Xuan terlalu penting, bahkan jika kita akhirnya bisa membelinya pasti akan memakan banyak waktu. Selama periode ini, saya akan pergi ke rumah harta karun untuk mendapatkan obat dari waktu ke waktu sesuai dengan situasi di kota Luo. Oleh karena itu, Anda dapat pergi kunci rumah harta karun dengan seseorang yang bisa kamu percaya. Petik 2. Ini, setelah Xiao Tianan dan Xiao Baikao saling memandang, Xiao Baikao dengan rapi mengeluarkan kunci rumah harta itu dan berkata, Senior, sekte ini memiliki total dari 2 kunci rumah harta karun, dan mereka selalu bersama junior dan pemimpin sekte. Itu tidak pernah berada di tangan orang ketiga, dan saya tidak pernah berani menyerahkannya kepada orang ketiga. Sekarang saya memikirkan tentang itu, satu-satunya orang yang dapat dikirimkan kunci ini adalah Anda, Senior. Ketika Senior membutuhkan bahan obat atau kristal giok yang berharga, Anda dapat menggunakannya. Kunci ini dapat digunakan untuk masuk dan keluar rumah harta kapan saja. Yun mata Che membelalak, lalu dia menjabat tangannya dan berkata dengan tidak senang, omong kosong. Bagaimana mungkin kunci rumah harta karun sekte itu bisa diserahkan kepada orang luar begitu saja? Kalian berdua hampir berusia 50 tahun, kenapa kamu begitu ceroboh? Xiao Tianan berkata sambil tersenyum, tentu saja, kunci rumah harta karun ini tidak dapat diserahkan kepada orang lain begitu saja. Namun, meskipun mereka baru mengenal satu sama lain selama beberapa hari, Junior dan Baikao sangat terkesan dengan kesehatan Senior yang tak tertandingi, keterampilan dan integritas yang tinggi. Kami sangat mengaguminya sehingga kami sangat lega menyerahkannya ke tangan Senior kami. Kecuali Senior kami tidak berani memberikannya kepada orang lain. Dan selagi kami jauh, cedera, Luo Cheng bisa berubah kapan saja. Saya harus berterima kasih atas kerja keras Anda, Senior. Jika perawatannya tertunda karena Anda tidak bisa masuk ke rumah harta karun untuk mendapatkan obat tepat waktu. Jadi, Senior, terimalah ini kunci. Yun Che masih memiliki ekspresi bermasalah di wajahnya, tapi setelah beberapa saat, dia sambil menghela nafas pelan, dia mengambil kunci dari tangan Xiao Baikao dan berkata, lupakan saja. Kalian berdua harus pergi sedini mungkin dan datang kembalilah sedini mungkin. Untuk pil naga Kaisar Xuan itu, kamu dapat membawa uang sebanyak yang kamu bisa, bahkan jika kamu menghabiskan semua harta bendamu. Tidak terlalu banyak untuk dibawa. Xiao Tianan dan Xiao Baikao pergi dengan penuh semangat. 1/4 jam setelah mereka berjalan, Yun Che melangkah ke aula ramuan, mengikuti jalan yang telah dia hitung, dan langsung menuju rumah harta karun dengan kepala terangkat tinggi. Dia melewati banyak penjaga tanpa halangan apapun, tidak hanya penjaga tidak menghentikannya, mereka semua membungkuk hormat ketika melihatnya. Ketika dia sampai di pintu rumah harta karun, dia mengeluarkan kuncinya, membuka 3 pintu batu berturut-turut, dan melangkah ke dalam rumah harta karun yang dingin. Melihat rangkaian obat-obatan, batu giok, kristal, dan peralatan yang mempesona, Yun Che berdiri di pintu rumah harta karun, menyeringai sedikit demi sedikit. Setelah bekerja keras selama berhari-hari, akhirnya tiba waktunya untuk menuai imbalan. Betapa besarnya kekayaan yang telah dikumpulkan sebuah sekte selama ribuan tahun. Jika semuanya hilang dalam semalam, seluruh sekte mungkin akan runtuh menjadi 2. Sayang sekali, siapa yang meminta Anda untuk memprovokasi saya, bintang jahat? Tanda seru, jika aku tidak punya kartu truf, bukan Xiao Luo Cheng yang dihancurkan, tapi mungkin aku akan mati sekarang. Anda mengkhianati kepercayaan Anda dan pergi ke New Moon mendalam Palace untuk menyelesaikan masalah dengan saya. Hei, sekarang, mari kita lakukan perhitungan. Saya akan memperlakukan semua akumulasi Anda selama 1000 tahun terakhir sebagai kompensasi kerusakan mental dan menerimanya.
Yun Ce dengan cepat berjalan ke deretan lemari obat kayu hitam, menekankan tangannya ke lemari, dan dengan sedikit kekuatan, dia menyerap tumpukan bahan obat bersama dengan lemari ke dalam racun langit. Efek penyerapan dan daya tampung mutiara racun langit jauh melampaui cincin luar angkasa biasa. Meskipun lemari ini relatif besar, tidak memerlukan banyak usaha dari pihaknya. Dalam waktu kurang dari 30 menit, ribuan kelompok obat lemari semua hilang di sana. Lalu, ada kelompok freezer batu giok dingin. Rumah harta karun ini sangat besar, namun mutiara racun langit mengandung ruang yang tak terbatas. Bahkan jika rumah harta karun ini 100 kali lebih besar, selama Yun Ce diberi waktu yang cukup, dia dapat dimasukkan ke dalam mutiara racun langit. Bab 95. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, semua kristal dan batu giok berharga di perbendaharaan, termasuk kristal langit berurat ungu paling berharga dari cabang Xiao Sekte, semuanya dimasukkan ke dalam mutiara racun langit oleh Yun Ce. Segera, mata Yun Ce beralih ke deretan rak senjata yang panjangnya lebih dari 30 meter. Semua senjata dan baju besi yang bisa ditempatkan di sini memiliki kualitas biasa. Terutama pedang jiwa harimau yang tergantung di tengah, dikelilingi oleh ratusan senjata berkualitas tinggi, memancarkan aura raja yang membanggakan, membuat orang tanpa sadar fokus padanya pada pandangan pertama. Pedang, pisau, bilah, tombak, cambuk, ada berbagai jenis senjata, di antaranya pedang adalah yang paling umum. Bagaimanapun, Sekte Xiao, seperti Villa Tianjian, menggunakan pedang sebagai senjata utamanya. Yun Ce melemparkan semua senjata tersebut ke dalam Sky Poison Pearl dan membuka kotak logam yang tidak terlalu besar di bawah rak senjata. Bau mesiu yang menyengat tiba-tiba menerpa wajahnya, dan isi di dalamnya membuatnya sedikit terkejut. Kotak logam ini berisi 3 senjata pendek berbentuk aneh, dan 9 benda berbentuk manik besi seukuran kepalan tangan. Dia mengambil senjata itu dan melihatnya dengan kebingungan di wajahnya. Dilihat dari sentuhannya, senjata berbentuk aneh ini seharusnya terbuat dari baja halus. Bahannya tidak berharga. Di antara semua senjata di rumah harta karun ini, itu bahkan bisa dikatakan sedikit kumuh, tapi itu memberikan perasaan yang sangat berbahaya pada Yun Ce. Bentuknya menyudut, seukuran lengan orang dewasa, dan terasa berat di tangan. Membalikkannya, Yun Ce melihat label yang sangat kecil. Poison Fire Gun, pistol. Dalam pemahaman Yun Ce, pistol seharusnya mengacu pada lubang di gagang kapak, tapi di sini, muncul atas nama senjata yang berbentuk aneh. Ini adalah pertama kalinya Yun Ce melihat senjata semacam ini dan pertama kali dia mendengar namanya, dia merasa bingung di dalam hatinya. Mungkinkah ini bukan sejenis senjata? Tapi kenapa ditempatkan di bawah rak senjata? Jika itu adalah senjata, sepertinya tidak memiliki kemampuan menyerang sama sekali. Tapi apa arti bahayanya? Di sudut senjata api beracun ini, ada sepotong logam menonjol yang sepertinya bisa digerakkan. Yun Ce menekannya dengan ragu. Boom! Ada suara keras, dan kilatan api keluar dari mulut senjata api beracun. Kekuatan tolak yang sangat besar menyebabkan Yun Ce terduduk di tanah, dan senjata api beracun itu juga terlempar dari tangannya, dan terlempar ke belakang jauh. Yun Ce, yang sedang duduk di tanah, melebarkan matanya dan melihat ke lubang hitam seukuran kepalan tangan yang masih berasap di dinding di atasnya dan menelan ludahnya dengan keras. Mungkinkah ini semacam senjata tersembunyi? Kekuatannya sangat menakutkan, dan kalau dilihat dari rasanya, benda yang baru ditembak itu jelas mengandung racun yang bisa menimbulkan darah dan menyumbat tenggorokan. Yun Ce berjalan mendekat dan mengambil pistol api beracun, lalu mengambil bola logam di dalam kotak logam, sangat berat di tangannya. 3 karakter besar tercetak ringan di permukaan bola, guntur-guntur. Tanda seru. Di bawah kata besar, ada sederet kata kecil, gunakan kekuatan besar untuk menghancurkan cangkangnya lalu membuangnya. Rasa bahaya yang dikeluarkan oleh bola logam gelap ini jauh lebih besar dibandingkan dengan senjata api beracun, bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Yun Ce tidak berani mencobanya dan memasukkannya kembali ke dalam kotak. Dia merasa lega di dalam hatinya. Hal-hal buruk ini seharusnya diciptakan oleh sekte senjata Sekte Xiao. Jika Anda belum familiar dengan ciri-ciri kedua hal tersebut dan tidak siap diserang secara tiba-tiba oleh lawan, dan jika Anda tidak cukup kuat, kematian Anda akan sangat tidak adil. Namun, sekarang mereka telah memasuki Sky Poison Pearl milik Yun Ce. Mereka telah menjadi senjata penyelamat nyawanya.
Yun Ce tinggal di rumah harta karun selama 2 jam penuh, dan dalam keadaan linglung, semua yang ada di rumah harta karun tersedot ke dalam mutiara racun langit, bahkan tidak meninggalkan sehelai rambut pun untuk Sekte Xiao. Setelah semuanya dicari, Yun Ce bertepuk tangan puas dan berjalan menuju pintu keluar. Dia berhenti ketika dia hanya berjarak 1 langkah dari pintu keluar, dan berbisik pada dirinya sendiri, "Aku mengosongkan semua kekayaan rumah orang lain tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya agak tidak masuk akal. Setidaknya aku harus meninggalkan sesuatu untuk orang lain." Memikirkan hal ini, Yun Ce berbalik lagi, mengeluarkan senjata, dan dengan hati-hati mengukir 3 baris karakter besar di dinding, dan memeriksanya. Akhirnya, dia segera menutup ketiga pintu batu itu dan berjalan keluar dari rumah harta karun. Seperti yang dia duga, ketika dia kembali ke aula ramuan, Xiao Tianan dan Xiao Baikao belum kembali. Setelah Yun Ce memasuki ruang alkimia sebentar, dia kembali dengan semangkuk sup obat, membangunkan Xiao Luocheng yang sedang tidur, dan berkata sambil tersenyum, "Ini, minumlah semangkuk sup obat ini. Demi kebaikan luka-lukanya, dan masa depan." Xiao Luocheng sekarang 10.000% patuh pada kakek ini. Dia tidak menanyakan obat apa itu, hanya mengambilnya dan meminumnya. Setelah menghabiskan minumannya, dia bertanya dengan penuh semangat, "Kakek, apakah ayahku belum kembali?" Yun Ce berkata sambil tersenyum, "Sudah hampir waktunya, dia akan segera kembali, tetapi kamu harusnya sudah tertidur ketika mereka kembali. Ketika aku bangun besok, pembuluh darahku yang dalam akan sama sekali tidak berguna. Bahkan jika 10 burung bangau Huangfu datang, aku bahkan tidak bisa berharap untuk menyelamatkannya. Hehehehe." Kata-kata Yun Ce membuat Xiao Luocheng tertegun, dan sebuah perasaan tiba-tiba muncul di hatinya. Merasa tidak nyaman, dia memaksakan senyum dan berkata, "Kakek, kamu, apa yang kamu katakan? Apakah kamu bercanda denganku?" Petik 2. Aku selalu bercanda sebelumnya, tapi kali ini, kakekmu dan aku, tapi aku tidak bercanda denganmu." Yun Ce tertawa, senyumnya sangat berbahaya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap wajahnya. Lapisan kulit tipis dengan mudah terkelupas olehnya, memperlihatkan wajah aslinya. Wajah dan suaranya juga kembali ke suara aslinya, "Cucu yang baik, perhatikan baik-baik siapa aku, kakekmu." Melihat wajah yang tiba-tiba berubah tepat di depannya, Xiao Luocheng merasa seperti disambar petir. Matanya tiba-tiba melotot dengan cara yang sangat berlebihan. Pada saat itu, dia curiga bahwa dia sedang bermimpi, dan bahkan jika dia sedang bermimpi, dia tidak sedang bermimpi sama sekali, mungkin saja dia mengalami mimpi yang konyol dan aneh. Yun Ce, Yun Ce menyeringai dan mencibir, "Xiao Luocheng, cucuku yang baik, kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu tidak berbudaya? Beraninya kamu memanggil kakekmu dan aku dengan nama depanku." Petik 2. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu? Tidak mungkin. Tubuh Xiao Luocheng menyusut ke belakang, dan ekspresi wajahnya sangat terdistorsi, horor, syok, malu, ngeri, tidak percaya, semuanya sekaligus. Matanya terus melotot keluar, seolah-olah dia telah melihat pemandangan paling menakutkan di dunia. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menyadari apa yang dia lakukan, dan mulai berteriak panik. Suaranya bergetar dan serak, "Ini dia, cepat seseorang, kemarilah." Tidak ada gunanya berteriak. Bukannya kamu tidak tahu, untuk mencegah identitasku bocor dan menunda cederamu, ayahmu tidak akan membiarkan siapapun mendekat tempat ini. Cek, kamu benar-benar bermaksud baik. Yun Ce meletakkan dagunya di tangannya, memandang Xiao Luocheng, yang pucat dan sangat ketakutan, dan berkata sambil tersenyum, "Namun, kamu tidak perlu menjadi sangat takut, lagi pula aku tidak akan membunuhmu. Kamu telah memanggilku kakek dengan penuh kasih sayang selama beberapa hari, dan kamu telah bersumpah untuk berbakti selama sisa hidupmu. Hehe, racun harimau tidak memakannya, anak-anak. Bagaimana aku, seorang kakek, bisa membunuh cucuku yang baik? Kakek, aku akan membiarkanmu berbaring dengan nyaman di tempat tidur selama sisa hidupmu, dan membiarkanmu memikirkan kakekmu sepanjang hidupmu." Perubahan drastis di depan tentang dia, serta kata-kata Yun Ce, membuat pertahanan psikologis Xiao Luocheng hampir runtuh. Pada saat ini, bahkan bibirnya pucat dan tidak ada bekas warna. "Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mendengarnya dengan telinga saya sendiri,
dan memukulinya sampai mati. Saya tidak akan pernah membayangkan bahwa dokter ajaib yang tak tertandingi ini sebenarnya adalah Yun Che. Mereka pada dasarnya adalah dua tingkat manusia yang tidak memiliki kemungkinan untuk bertemu sedikitpun. Dampak psikologis seperti itu hampir menyebabkan seluruh pandangan dunianya runtuh. Saat ini, semua orang menganggapnya sebagai dewa dan melayaninya seperti pemimpin sekte tua. Bahkan dia berlutut dan bersujud kepadanya dan memanggilnya kakek selama beberapa hari. Rasa malu seperti itu cukup meninggalkan bekas di jiwanya seumur hidup. Yun Che, kami tidak memiliki dendam di masa lalu, dan kami tidak memiliki dendam akhir-akhir ini. Kamu telah melukaiku dengan serius terlebih dahulu. Apalagi yang akan kamu lakukan, kata Xiao Luocheng dengan suara dipenuhi dengan gemetar dan ketakutan yang mendalam. Haha, Yun Che tersenyum dingin, ekspresinya kembali acuh tak acuh, dan berkata, saat pertama kali kita bertemu, memang benar kita tidak punya dendam di masa lalu dan tidak ada dendam dalam beberapa hari terakhir. Namun, karena tidak ada dendam, kamu sebenarnya ingin menghancurkanku. Hehe, kamu tidak perlu membuat alasan. Ada lebih banyak orang yang mencoba membunuhku daripada yang pernah kamu lihat dalam hidupmu. Aku tahu persis apa yang ingin kamu lakukan kepadaku saat itu. Adapun alasan mengapa kamu ingin menghancurkanku, kamu yang paling aku tahu di hatiku. Jika itu orang lain, aku seharusnya dihancurkan olehmu. Sayang sekali kamu bertemu denganku. Petik 2. Aku tidak memiliki keuntungan besar. Selain penampilan luar biasa dan temperamen menyendiri, saya hanya memiliki kepribadian tertentu. Membalas kebaikan 10 kali, dan membalas dendam 100 kali. Jika Anda ingin menghancurkan saya, maka saya akan menghancurkan Anda terlebih dahulu. Kami memiliki kesepakatan sebelumnya, tetapi ayahmu secara pribadi pergi ke bulan baru Xuanfu untuk mengambil nyawaku, maka aku akan membuat seluruh sektemu gelisah. Yun Che menyipitkan matanya, dengan cibiran dan kebanggaan di wajahnya, bangun besok dan beritahu ayahmu bahwa kali ini hanyalah pelajaran kecil. Aku dilahirkan untuk menjadi bintang jahat, jika kamu terus memprovokasiku, lain kali kamu menyerang, kamu tidak akan begitu lembut. Mungkin, seluruh milikmu sekte akan menghilang dari benua Tianxuan selamanya. Kamu, petik 2. Xiao Luocheng menatap, matanya tertuju pada Yun Che. Pada saat ini, Yun Che tidak diragukan lagi telah menjadi mimpi buruk yang paling menakutkan di matanya. Dia hanya punya waktu untuk mengucapkan sepatah kata sebelum penglihatannya menjadi gelap dan tubuhnya terjatuh ke belakang. Yun Che mencibir, menegakkan tubuh, dan berbisik dengan suara tertekan, jika kamu berada dalam kondisi ini, kamu hanya dapat menggunakan metode licik, tercela dan tidak tahu malu ini. Aku tidak tahu kapan aku bisa mencapai keadaan menjadi tidak bermoral dan menghancurkan orang di setiap pintu. Memang terlalu kejam untuk melumpuhkan pihak lain hanya karena keinginan pihak lain untuk menyakiti, dan kemudian mencuri akumulasi ribuan tahun seluruh sekte. Tetapi jika Yun Che ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, dia membutuhkan sejumlah besar bahan obat bermutu tinggi yang sangat dibutuhkan. Dan sekte luar sekte Xiao ini mengenai moncong senjatanya pada saat yang tepat, bukan hanya kesalahannya sendiri, tapi juga sangat sial. Yun Che menyeka wajahnya dan menepuknya beberapa kali, lalu dia kembali ke penampilan Huang Fu He. Dia tidak segera pergi karena keluarga Xiao terlalu besar dan mereka berada di pegunungan, dia pasti akan tersesat jika mengucapkan sepatah kata pun. Setengah jam kemudian, Xiao Tianan dan Xiao Baikao akhirnya kembali. Wajah mereka memerah dan bersemangat, jelas bahwa mereka telah mendapatkan pil panjang Wang Xuan. Bersambung.